Ini loh prestasi-prestasi Ibu Megawati waktu dia menjabat sebagai Presiden RI yang kelima selama 3 tahun. Satu, dia bikin undang-undang kalau calon presiden dan wakil presiden itu bisa pakai ijazah SMA sederajat. Para polos sekalian, saya menemukan sebuah video yang cukup menarik sekali dari Klik ke Titik. Oke teman-teman ya, sebelum kita melihat sebuah video yang cukup menarik dari salah satu netizen Klik ke Titik, kita melihat dulu ya sebuah video Pak Effendi ya. Setelah beliau itu dipecat atau dikeluarkan dari PDIP. Alasannya hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya ya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih, salam Natal. Nah itu Polo ya, dari Bapak Effendi Polo. Oke ya, nah kita itu mau menyimak lagi video adanya beberapa kader dari PDIP, mengapa mereka dipecat. Pasti di partai PDIP itu punya alasan teman-teman. Apa alasannya ketika mereka sampai dipecat dari PDIP? Berikut adalah videonya. Dengan tegak lurus, tentunya di PDI Perjuangan adalah partai yang cukup disiplin ya, kalau bisa dibilang paling disiplin dibanding partai-partai lain, kami bisa mengatakan begitu. Dan terkait juga demokrasi di internal partai, itu juga kami junjung tinggi. Artinya apa? Bahwa tidak semudah itu juga di partai kami untuk memecat siapapun itu, dan kalian bisa melihat dari track record gitu ya, ada juga banyak kader kami yang masih kalau melakukan pelanggaran dilakukan mediasi dan lain-lain. Tapi rasa-rasanya Bung Effendi Simbolon itu bukan baru sekali juga. Ya, ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai, dan gongnya adalah di Pilkada DKI Jakarta ini. Kira-kira begitu. Jadi peristiwa yang membuat Pak Effendi dipecat adalah kemarin yang ketemu RK. Betul, salah satunya itu. Tapi kan kita juga melihat track record yang sudah beberapa kali ada pembangkangan terhadap keputusan partai. Dan kira-kira begitu. Mas Mufti, ya? Ini kan yang jadi pertanyaan juga dari publik itu, sekarang kan udah ada langkah tegas untuk pemecatan Pak Effendi. Nah sebelumnya kalau buat Jokowi sendiri itu udah ada langkah seperti yang sama juga ke Pak Effendi. Karena sebenarnya Pak Jokowi juga sudah memberikan KTK atau seperti apa? Saya jawab pendek aja ya. Tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik. Itu aja, kira-kira begitu. Tapi artinya juga sudah bukan kader juga kan ya Mas? Udah mungkin dari jauh-jauh lama ya? Kan kita bisa lihat dari apa yang sedang terjadi sekarang. Saya rasa kalau memang ada hubungan antara kader dan partainya tidak seperti itu ya. Mas, tadi Mas Hasto itu bilang kalau Jokowi sekarang masalah tapi kalau Karena memang sejak awal kami berkomitmen ketika Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini, PDI Perjuangan mendukung pemerintahan, dalam artian bukan berarti harus serta-merta bersama di kabinet atau bersama dalam pemerintahan, tapi sebagai penyeimbang pun kami akan mendukung apabila memang ada kebijakan-kebijakan beliau yang memang menguntungkan rakyat, memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat Indonesia. Di DPR tentunya, di mana PDI Perjuangan memiliki kekuatan yang cukup, artinya juga Ketua DPR RI-nya juga dari PDI Perjuangan, kami akan membantu untuk bagaimana kebijakan itu bisa berjalan. Tetapi juga mendukung dalam artian memberikan kritik, masukan, dan juga menghadirkan solusi-solusi yang alternatif bagi kebijakan-kebijakan yang disampaikan apabila kami merasa ada kebijakan yang lebih baik untuk bisa dilakukan sebagai pemerintah. Jadi pada prinsipnya PDI Perjuangan masih berada dalam posisi itu, jadi kita bahu-membahu bagaimana membangun bangsa sebagai pemerintah maupun penyeimbang. Jadi artinya kita nggak ada barrier, nggak ada batasan, nggak ada hambatan
terkait dengan komunikasi dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra sekalipun. Baca Undang-Undang Dasar 45, supaya saya nggak kelihatan bodoh. Katanya Presiden Republik Indonesia. Loh, saya kan pernah presiden, wakil presiden. Jadi jangan main-main sama saya ya. Levelnya kita sama loh. Iya memang benar, Ibu Megawati ini pernah menjadi wakil presiden. Wakil presidennya Pak Gus Dur itu pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Nah, 2 tahun Pak Gus Dur menjabat lalu dilengserkan oleh Megawati dan Amin Rais. Lalu akhirnya Megawati naik tuh jadi presiden. Jadi waktu itu Ibu Megawati itu jadi presidennya karena satu, melengsarkan Bapak Gus Dur. Kedua, saat itu pemilihan presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR, bukan dipilih oleh rakyat. Ini loh prestasi-prestasi Ibu Megawati waktu dia menjabat sebagai Presiden RI yang kelima selama 3 tahun. Satu, dia bikin undang-undang kalau calon presiden dan wakil presiden itu bisa pakai ijazah SMA sederajat. Nah, karena apa? Karena waktu itu Bu Megawati itu cuman lulusan SMA. Gitu kok kemarin mau kasih sayembara 16 miliar buat ijazahnya Pak Jokowi. Terus prestasi yang kedua, Megawati membuat peraturan kalau ingin menjadi presiden ataupun wakil presiden itu harus melalui cek kesehatan. Nah, biar apa coba? Biar Bapak Gus Dur tidak bisa mencalonkan lagi menjadi calon presiden. Karena waktu itu pendukungnya Pak Gus Dur dari NU itu kan banyak tuh. Dan saat itu kenapa Megawati bikin peraturan seperti itu? Karena pada tahun 2004 Megawati itu mau mencalonkan menjadi presiden. Dan tahun 2004 itu pertama kali pilihan presiden itu dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Prestasi yang ketiga. Nah, Ibu Megawati ini telah menjual Indosat. Prestasi yang keempat, Ibu Megawati ini menjual eksplorasi ladang gas ke Cina. Dan saat pemilihan presiden tahun 2004 itu diikuti oleh 5 pasangan ya. Yang jago jadi presiden itu ada Amin Rais, ada Hamzah Has, ada Pak Wiranto, ada Ibu Megawati, dan ada Pak SBY. Dan saat itu Pilpres itu 2 putaran karena suara terbanyak itu adalah Bu Megawati dan juga Pak SBY. Dan di putaran kedua Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menang mutlak mengalahkan Ibu Megawati. Nah, sekarang kalian pada tahu kan prestasi Bu Megawati itu waktu menjabat sebagai presiden. Delogok.